Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soleh-soleh hebat kelas 1. Bagaimana kabarnya kalian di hari ini? Semoga soleh-solehah meskipun kita belajarnya kita daring lagi, soleh-solehah harus tetap semangat ya belajarnya. Nah, hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran PAIBP pelajaran 3 dengan siapa? Yuk, dengan Ustazah Ayu. Nah, hari ini soleh-solehah kita akan belajar tentang Allah Maha Raja. Nah, soleh-solehah bisa membuka bukunya dari halaman 26 ya soleh-solehah. Nah, soleh-solehah, di sini Ustazah punya sebuah gambar. Kira-kira gambar apa ya ini soleh-solehah? Yap, ini adalah gambar tata surya atau kita bilang alam semesta. Nah, itu ya. Nah, jadi siapa yang menciptakan tata surya atau alam semesta kita, soleh-solehah? Ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah itu hanya satu ya soleh-solehah, artinya Allah Maha Esa. Dan hanya Allah lah yang wajib kita sembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama-nama yang indah ya soleh-solehah. Dan nama-nama tersebut disebut dengan apa? Yap, Asmaul Husna, dan jumlahnya ada 99. Salah satunya akan kita pelajari pada pembelajaran hari. Yang pertama kita akan belajar tentang Al-Malik. Tahukah kamu Al-Malik soleh-solehah? Nah, Al-Malik adalah salah satu nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nama-nama baik Allah terdapat dalam Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna soleh-solehah terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu asma. Asma artinya adalah nama. Sedangkan yang kedua yaitu husna. Nah, husna artinya adalah baik. Jadi Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang perlu kalian ketahui soleh-solehah, Asmaul Husna hanya pantas disandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soleh-solehah, salah satu Asmaul Husna tadi yaitu ada Al-Malik. Al-Malik artinya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Merajai. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah raja ya soleh-solehah, baik itu raja di langit maupun raja di bumi. Nah, soleh-solehah, karena Allah Maha Merajai berarti tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang Maha Merajai, Maha menciptakan alam semesta, menguasai alam semesta, dan pengatur alam semesta. Jadi intinya kekuasaan Allah itu tidak terbatas ya soleh-solehah. Dan juga tidak ada yang bisa menyamai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam mengatur alam semesta soleh-solehah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memerlukan bantuan ya. Tidak seperti kita yang kesusahan sedikit harus memerlukan bantuan. Kalau Allah itu tidak perlu memerlukan bantuan dari siapapun. Bagi setiap muslim wajib hukumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya soleh-solehah. Nah, iman itu apa sih? Iman itu artinya adalah percaya. Dan iman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama. Jadi pertama kali kita harus beriman atau kita harus percaya kepada Allah. Nah, orang yang tidak beriman disebut dengan ingkar. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi hanya Allah lah yang wajib kita sembah. Dan hanya Allah yang Maha Merajai dan penguasa alam semesta ini. Selanjutnya soleh-solehah kita akan belajar tentang dua kalimat syahadat. Nah, siapa yang masih ingat dua kalimat syahadat ini termasuk rukun apa ya? Rukun iman atau rukun Islam? Rukun Islam Ustazah. Ya, betul sekali.
dua kalimat syahadat ini termasuk dalam rukun Islam. Ada berapa ya rukun Islam? Coba kita cek ya. Sebutkan rukun Islam yang pertama, syahadat. Sebutkan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiga, puasa. Keempat, bayar zakat. Kelima, pergi haji naik pesawat. Hus. Nah, rukun Islam yang pertama ini soleh-solihah yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, soleh-solihah, dua kalimat syahadat disebut dengan syahadatain. Syahadat ini wajib dibaca bagi orang yang baru masuk Islam. Nah, bagaimana lafal dari syahadat ini soleh-solihah? Yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita ulangi ya. Kita baca bersama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, di sini artinya adalah aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, soleh-solihah, kalimat syahadat atau syahadatain atau dua kalimat syahadat ini terdiri dua kalimat. Yang pertama yaitu namanya syahadat tauhid. Syahadat tauhid lafalnya yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Kita ulangi, asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kan tadi namanya syahadat tauhid. Tauhid itu artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syahadat tauhid artinya kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu. Kemudian soleh-solihah, syahadat yang kedua yaitu syahadat Rasul. Bagaimana bunyinya? Yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ulang lagi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syahadat Rasul ini soleh-solihah ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga syahadat Rasul itu kesaksian kita sebagai manusia bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, soleh-solihah, syahadat itu harus diucapkan dengan lisan. Harus kita yakini dalam hati kita dan juga harus kita buktikan dengan amal perbuatan kita. Nah, yang pertama harus diucapkan dengan lisan. Maksudnya kita mengucapkan lafal syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, kita harus meyakininya dalam hati kita, yaitu kita meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan hanya Nabi Muhammadlah utusan Allah. Kemudian kita juga harus membuktikan dengan amal perbuatan kita. Kalau kita sudah mengucapkan dengan lisan, yakin dalam hati bahwasanya hanya Allah Tuhan kita, berarti tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Dan kita harus juga meneladani Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sebagai uswah hasanah kita. Nah, soleh-solihah, ini ada tugas untuk soleh-solihah ya, yaitu silahkan dikerjakan LKS-nya halaman 30-32, poin A dan B saja. Tugasnya dikumpulkan dengan cara difoto dan dikirimkan ke WA Ustazah Ayu soleh-solihah dari Nah, cukup sekian soleh-solihah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga
bermanfaat untuk soleh-solehah di rumah ya. Amin. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.